Oleh karena itu, ketika dia membaca Al-Quran, karena prasangkanya sudah ketakutan, kejelekan tentang Islam, keburukan tentang Islam, jadi apapun yang dia baca, apapun yang dia lihat, persepsi negatif dia itu langsung. Jadi prasangkanya itu hanya itulah yang menjadi dalilnya, bukan Al-Quran. Al-Quran hanya diambil hanya sebagai tamengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan maupun rezeki dan limpahan karunia dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita membahas tentang penyesatan, tudingan ataupun kebohongan yang dilakukan oleh Christian Prince terhadap Islam, terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Di pembahasan kali ini kita membahas tentang kebohongan Christian Prince yang menyebut Al-Quran adalah ayat-ayat setan. Ia menyebutkan hal ini dengan mendasarkan berdalil pada surat Al-Hajj ayat ke-52, 53, bahwa syaitan ikut menggoda Nabi Muhammad SAW sehingga yang keluar adalah kata-kata setan. Sehingga yang disampaikan Nabi SAW sama nabi-nabi sebelumnya itu adalah ayat-ayat setan. Oke, masuk kita ke yang dijadikannya dalil. Apa yang menjadi dalil daripada ia menyebut hal ini? Kalau kita perhatikan, ini disebutkan di surat Al-Hajj atau surat ke-22 ayat ke-52 dan 53. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Fayanshahullahu ma yulkis syaitanu summa yuhkimullahu ayatih. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di ayat ini jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus, para rasul, para nabi sebelumnya, jika mereka mempunyai keinginan, maka setan pun akan memasukkan godaan-godaan itu terhadap keinginan itu. Dan Allah hilangkan itu, apa yang dimasukkan setan itu. Inilah Allah yang menguatkan ayat-ayat Allah. Jadi dalam rangka menguatkan, Allah hilangkan godaan-godaan keinginan dan setan itu terhadap keinginan Nabi SAW. Itu juga para nabi sebelumnya. Liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatan lillazina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum,
agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit dan yang kasar hatinya. Wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Ini di ayat 53-nya. Jadi apa yang dituduhkan Christian Prince yang menyebutkan bahwa apa yang dikeluarkan oleh Nabi SAW melalui lisannya itu termasuk bercampur dengan godaan setan. Termasuk godaan setan. Padahal kalau kita baca kembali ayat tadi, tidak ada satupun perkataan seperti itu. Nabi Muhammad SAW baik maupun sebelumnya, jika punya keinginan, di mana letak keinginan? Dada, hati. Maka setan pun memasukkan godaan-godaan itu. Jadi ketika ada keinginan, setan memasukkan godaannya itu. Tapi Allah hilangkan apa yang setan masuk tadi. Itulah Allah kuatkan ayat-ayatnya, sehingga tidak keluar apa yang menjadi godaan setan, sehingga tidak tercampur, sehingga yang keluar dari lisan Nabi SAW itu adalah wahyu, itu adalah yang memang bersih dari godaan setan. Jadi apa yang disebutkan Christian Prince bahwa godaan setan itulah keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, itu adalah kedustaan besar, kebohongan besar. Dan ini menjadi cobaan bagi orang-orang yang ada penyakitnya, ada yang kasar hatinya. Ini jadi cobaan bagi mereka, sehingga keinginan itu akan keluar dari perbuatannya, dari lisannya. Itu bagi orang yang ada penyakitnya, ada kekasaran di dalam hatinya, maka itu akan jadi fitnah baginya. Beda dengan para nabi yang Allah kuatkan sehingga itu hanya masuk di dalam hati, dan itu pun Allah hilangkan. Baca lagi. Tidak ada perkataan yang menyebutkan bahwa setan ikut dalam lisan daripada Nabi SAW. Hanya dia aja yang membuat-buat. Ini kita tidak tahu apakah tadi kita sebutkan ini kebohongan yang dilakukannya. Dia tidak bisa membedakan mana godaan setan itu yang di mulut, mana yang di dalam hati, mana yang di dalam dada. Karena memang tugas setan itu menggoda manusia di dalam hati. Ini yang disebutkan di surat terakhir, di surat An-Nas di 114. Min syarril waswasil khannas, yaitu ada kejahatan setan yang sembunyi, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nggak hanya jin, ada juga manusia. Jadi orang yang menggoda itu ada juga dari jin, manusia. Sifatnya godaan itu adalah di dalam hati. Ketika sudah keluar dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk lisan, itu sudah tanggung jawab daripada orang tersebut. Makanya di ayat sebelumnya, di ayat 1, 2, 3 di surat An-Nas tadi, itu adalah bentuk kita meminta pertolongan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Malikin nas, ya, dari raja manusia.
Allah itu raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Jadi kita berlindung, mohon perlindungan kepada Allah yang memang menguasai manusia, rajanya manusia, sembahan manusia. Sehingga kita terhindar dari bisikan kejahatan di dalam hati kita, baik itu yang dari jin maupun dari manusia. Dan memang itu tugas jin, itu tugas setan. Tugas setan untuk menyesatkan manusia. Ini yang permintaan mereka ketika mereka dikeluarkan dari surga karena menyombongkan diri. Mereka minta penangguhan untuk bisa menyesatkan. Ini disebutkan di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ini disebutkan ketika dia diusir karena sombong, maka dia diusir. Ada disebutkan mulai dari ayat ke-12 sampai ke-18. Sehingga di ayat ke-14-nya ketika dia diusir, iblis itu berkata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Jadi sampai hari dibangkitkan nanti, iblis akan terus menggoda. Karena Allah sudah menyetujuinya. Di ayat 15 disebutkan, qala innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu orang yang termasuk diberi tangguh. Jadi iblis itu termasuk mereka-mereka yang diberi tangguh. Ketika disetujui diberi tangguh, ia pun menyebutkan, qala fa bima aghwatani la a'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya akan benar-benar menghalangi mereka, manusia, dari jalan engkau yang lurus. Jadi Nabi juga manusia, maka mereka juga tetap menggoda, walaupun godaan mereka tidak berlaku pada Nabi, karena Allah hilangkan godaan-godaan itu dari dada mereka. Dan tidak hanya para Nabi yang Allah kuatkan, termasuk juga orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang muklis namanya. Disebutkan di surat Shad ayat ke-82-83. Qala fa bi'izzatika la awiyannahum azma'in. Ini di 82-nya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Artinya iblis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Tapi tidak semua manusia, karena disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Siapa itu yang muklis? Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mendapatkan taufik mentaati segala perintah petunjuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan, oleh iblis. Jadi kesimpulannya, apa yang mendasari Christian Prince menyebut bahwa Al-Quran adalah ayat setan? Sungguh tidak berdasar, apalagi menggunakan Al-Quran sendiri sebagai dasarnya. Sungguh nggak mungkin. Logika seorang manusia, tidak mungkin seseorang menghinakan dirinya sendiri. Kan sudah tidak logis. Al-Quran menjadi menghinakan dirinya sendiri. Itu di mana salahnya? Tentu penafsirnya yang salah.
Kenapa salah? Karena dia menjadikan Al-Quran hanya sebagai pembenar kata-katanya, pembenar pendapatnya, pembenar prasangkanya, sehingga ia melihat ayat Al-Quran itu seakan-akan negatif terus, batil terus. Ini yang kita sebut dengan penafsiran setan, penafsiran hantu, dimana orang yang paranoid hantu ketika berjalan malam hari lihat pelepah pisang bergoyang, dipikirnya hantu. Lihat dahan bergoyang, pikirnya hantu. Suara ketapak-ketepek, pikirnya setan mengikuti dia. Jadi apapun yang ada di sekitarnya terjadi, dipikirnya hantu. Itu karena paranoid hantu. Oleh karena itu, ketika dia membaca Al-Quran, karena prasangkanya sudah ketakutan, kejelekan tentang Islam, keburukan tentang Islam, jadi apapun yang dia baca, apapun yang dia lihat, persepsi negatif dia itu langsung. Jadi prasangkanya itu hanya itulah yang menjadi dalilnya, bukan Al-Quran. Al-Quran hanya diambil hanya sebagai tamengnya. Ini yang kita sebut dengan kebohongan Christian Prince. Kita tadi tahu ini kebohongan, kedustaan, dan Al-Quran juga menyebut bahwa orang-orang memang dibutakan matanya, hatinya, hingga jauh dari kebenaran. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyesatan orang-orang seperti ini. Karena yang menyesatkan, yang menggoda itu bukan hanya jin, termasuk juga manusia. Manusia termasuk ini yang menyesatkan, menggoda, yang menyebutkan Al-Quran itu ayat setan loh, gak usah didengar, ini dalilnya gini-gini. Termasuklah ini godaan-godaan kawannya setan yang menjadi penyakit, yang menjadi fitnah bagi orang yang ada sakitnya di dalam hatinya, orang yang kasar hatinya. Ini adalah fitnah bagi orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukhlis, yang Allah jaga kita dari goda-godaan setan itu. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.